Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana SPD, CGP Angkatan 5 DKI Jakarta. Berikut adalah tugas 11A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi atas pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Butir-butir pemikiran Ki Hajar Dewantara bagian pertama akan saya jelaskan, terdiri dari 5 hal. Yang pertama, anak terlahir bukan kertas kosong, tetapi sudah memiliki garis-garis yang samar. Dia sudah memiliki sebuah fitrah tentang tingkah lakunya, dan gurulah yang bertugas menebalkan laku anak itu. Yang kedua, guru menuntun dan membentengi kodrat anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi setiap anak harus dituntun, disesuaikan dengan apa yang dia miliki, dengan bakatnya masing-masing, minatnya masing-masing, kodratnya masing-masing. Hal itu semua disesuaikan dengan lingkungan alam dia tinggal dan juga dengan kondisi zaman di mana dia sedang berada. Ketiga, sekolah ladang, guru petani dan murid benih. Maksudnya, guru diibaratkan seperti petani, sedangkan anak murid ibarat benih-benih atau bulir-bulir padi yang akan tumbuh, dan sekolah merupakan ladangnya. Di tangan petanilah bulir-bulir ini akan hidup atau mati, akan tumbuh dengan sempurna atau dia akan tumbuh tidak sempurna. Yang keempat adalah tentang budi pekerti, yaitu harmonisasi dari cipta, rasa, dan karsa. Setiap anak memiliki daya kreativitas dan juga memiliki perasaan tertentu terhadap segala sesuatu yang mereka juga memiliki kemauan. Ketika ketiganya disatukan, maka akan menghasilkan sebuah karya. Disinilah peran dan fungsi guru sebagai penuntun dalam kerangka budi pekerti. Apapun yang dilakukan oleh siswa dituntun sehingga mereka memiliki budi pekerti yang bernilai luhur. Yang kelima adalah tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam menuntun murid untuk memiliki budi pekerti yang luhur, tidak bisa sendirian. Pertama-tama diawali dari lingkungan keluarga atau rumahnya. Karena dalam membentuk budi pekerti yang baik atau karakter yang luhur, maka sekolah membutuhkan kerjasama dengan keluarga di rumah. Selain itu, lingkungan masyarakat juga akan menumbuhkan karakter yang baik bagi anak. Sehingga ketiga tempat ini harus bersatu, yaitu rumah atau keluarga, sekolah, dan juga masyarakat dalam membangun pendidikan bagi anak-anak. Selanjutnya, butir-butir pemikiran Ki Hajar Dewantara bagian kedua, bahwa pertama pendidikan adalah proses membangun peradaban. Maksudnya, pendidikan yang dilakukan oleh guru kepada murid akan membentuk peradaban, karena dari budaya yang dilakukan oleh si anak akan terbentuk suatu peradaban di lingkungannya. Dari lingkungan yang kecil ini maka akan terbentuk sebuah peradaban di masyarakat, dan dari peradaban yang ada di masyarakat akan membentuk peradaban suatu negara, dan peradaban dari suatu negara akan membentuk peradaban dunia. Dan gurulah bertugas untuk membentuk peradaban itu dari laku-laku yang sangat baik agar peradaban manusia semakin luhur. Yang kedua, jiwa murid merdeka, bebas sebagai individu maupun rakyat atau anggota masyarakat. Artinya, murid memiliki hak sebagai individu. Sekolah maupun guru ataupun kepala sekolah dan pihak-pihak yang berkaitan di sekolah tidak boleh membebani sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan murid itu sendiri, karena segala sesuatu yang dilakukan baik berupa pengajaran maupun pendidikan kepada anak murid itu haruslah berpusat kepada tuntutan minat, bakat siswa itu sendiri sebagai individu dan juga sebagai dirinya di tengah masyarakat kelak. Itulah sebabnya Ki Hajar Dewantara mengajarkan triloka, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso tuturi handayani. Artinya seorang guru apabila
ada di depan, maka ia harus memimpin kepada tingkah laku yang baik. Kemudian apabila dia ada di tengah-tengah, maka dia sama-sama membangun perilaku anak-anak agar menjadi pribadi yang baik. Dan apabila di belakang, maka guru sebagai pendorong atau motivator. Selanjutnya yang keempat, bermain adalah salah satu tuntutan kodrat siswa. Jadi setiap anak-anak terlahir dengan memiliki dunia imajinasi dan fantasi, dan mereka senang bermain. Itu merupakan kodrat anak, dan itu adalah tuntutan jiwa mereka. Jadi pendidikan dilakukan tidak boleh dengan kekerasan atau dengan kasar atau dengan pemaksaan yang menyakitkan. Pendidikan dilakukan bisa dengan bermain, dan dengan itulah anak-anak akan muncul daya kreativitasnya. Dengan bermain akan menghasilkan energi-energi positif yang akhirnya menghasilkan kreasi-kreasi dan menunjukkan minat bakat anak itu sendiri. Yang terakhir adalah bahwa setiap anak unik, minat dan bakat berbeda-beda. Guru tidaklah boleh menyamakan setiap anak karena mereka mempunyai sifat yang berbeda-beda. Mereka harus dipandang sebagai pribadi-pribadi yang unik, yang berdiri masing-masing. Mereka memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Mereka juga memiliki kecerdasan masing-masing. Karena tidak semua anak memiliki kecerdasan yang sama. Ada sedikitnya 8 tingkat kecerdasan yang harusnya tidak memandang semua anak untuk bisa memiliki semua kecerdasan itu. Bisa jadi seorang anak yang memiliki kecerdasan akademik belum tentu dia memiliki kecerdasan di bidang lainnya, seni misalnya, atau kecerdasan fisik, atau kecerdasan sosial dan yang lainnya. Atau mungkin seorang anak tidak terlalu cerdas atau tidak terlalu pintar, dia kurang bisa mengejar kepandaian akademik, tetapi mungkin dia bisa lebih pandai di bidang seni. Jadi setiap anak itu memang unik dan berbeda-beda. Sebelum mempelajari modul satu-satu, saya meyakini yang pertama bahwa murid harus menuruti keinginan guru. Yang kedua, bahwa murid harus menguasai semua pelajaran dan harus sama cepatnya dalam belajar. Yang ketiga, penilaian utama adalah penilaian akademik. Jadi saya selalu merasakan bahwa anak-anak harus menurut kepada saya sebagai guru, dan juga anak-anak itu harus memiliki kecerdasan yang sama dan juga harus dengan kecepatan yang sama. Kemudian saat itu saya juga selalu melakukan penilaian yang lebih mengutamakan penilaian akademik, karena menurut saya dengan pemaksaan terhadap penilaian akademik itu, maka akan membuat anak ini akan menjadi pintar dan siap menghadapi kehidupannya di masa depan. Akan tetapi setelah saya mempelajari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, saya memperoleh pengetahuan baru, yaitu bahwa pertama, murid memiliki hak sebagai individu. Guru berhamba pada murid. Segala sesuatu yang dilakukan guru tidak boleh berpusat dari guru itu sendiri, tetapi harus demi kepentingan sang anak. Sekolah harus bebas dari segala kepentingan yang ada di luar murid, kepentingan politik, kepentingan pribadi guru, kepentingan pribadi kepala sekolah, dan lain-lain. Jadi pendidikan semata-mata ditujukan dan bertujuan untuk kebahagiaan dan kemerdekaan siswa itu sendiri. Yang kedua adalah belajar sambil bermain akan memunculkan jiwa kreatif murid. Sesuai kodratnya bahwa siswa adalah anak-anak yang masih senang bermain, maka pendidikan yang dilakukan kepada anak pun bisa dilakukan dengan bermain. Selama ini sekolah sering memaksakan kehendak dan mengepus mereka supaya memperoleh nilai-nilai yang tertinggi tanpa memperhatikan waktu atau tenaga atau emosi siswa itu sendiri. Padahal bermain sambil belajar justru memunculkan daya kreativitas siswa. Permainan-permainan yang mendidik perlu diberikan kepada siswa agar mereka belajar sesuatu dengan cara mereka, dengan cara yang sesuai dengan kodrat mereka, dengan cara yang menyenangkan. Misalnya pendidikan bisa dilakukan dengan melakukan permainan-permainan budaya lokal yang ada di sekitar. Misalnya di Jakarta sendiri ada budaya permainan cici putri, gobak sodor, bentengan, dan lain sebagainya. Yang semua itu permainan, tetapi tanpa disadari anak-anak belajar untuk bekerja sama dalam tim, rela berkorban, rela menolong satu sama lain,
kuat secara fisik, dan berani bekerja sama. Tanamkanlah nilai-nilai budaya dan kearifan lokal kepada anak murid dengan cara-cara yang menyenangkan. Karena dengan membangun budayanya, maka anak-anak ini akan membangun peradabannya sendiri. Semakin luhur budaya yang kita ajarkan, semakin tebal tingkah laku mereka yang kita tebalkan, maka akan semakin baik peradaban yang akan dihasilkan. Dan yang terakhir adalah bahwa kerjasama antara keluarga, guru, dan masyarakat dalam membangun kodrat anak menuju peradaban yang baik itu sangat dibutuhkan. Oleh karenanya, Tri Pusat Pendidikan ini harus selalu saling mendukung dan berkolaborasi dalam melaksanakan pendidikan terhadap anak-anak. Setelah merenungi dan memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya akan berusaha untuk lebih menghargai hak-hak anak murid. Saya harus membuat anak-anak merdeka belajar. Mereka merdeka atau bebas, bukan dalam pengertian bebas semaunya sesuka hati, tetapi merdeka dalam pengertian lebih bebas mengungkapkan bagaimana mereka mau belajar, bagaimana cara yang mereka pilih untuk belajar, bagaimana cara yang mereka gunakan untuk menumbuhkan kehebatan dirinya sendiri. Dan saya sebagai guru hanyalah bersifat sebagai penuntun. Saya ingin murid belajar dengan gembira, dengan cara mentransformasikan ilmu-ilmu kepada mereka, baik tentang kecakapan hidup maupun dalam hal menuntun kodrat mereka sehingga mereka menjadi individu yang bisa survive atau bertahan pada kondisi zaman di mana dia tinggal. Seperti saat ini abad 21, mereka harusnya bisa cakap mempelajari keterampilan abad 21, tetapi itu dilakukan dengan gembira tanpa ada pemaksaan. Saya akan jadi pamong yang menuntun. Maksudnya menuntun di sini adalah memberitahu mereka mana hal-hal yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Bukan sekedar menuntun untuk menjadikan mereka sesuatu atau memaksakan membentuk mereka untuk menjadi A atau B, tetapi menuntun sesuai dengan kodrat anak itu sendiri. Menuntun hingga mereka menjadi manusia-manusia yang mandiri, baik sebagai individu maupun sebagai salah satu anggota masyarakat. Selain itu, saya juga akan meningkatkan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Dengan kerjasama yang baik antara guru dengan orang tua, membangun komunikasi yang efektif, maka akan terbentuk pribadi-pribadi atau perilaku-perilaku anak dan karakter-karakter budi pekerti yang kita harapkan. Keluarga tidak boleh melepas tangan begitu saja, menyerahkan pendidikan kepada sekolah. Begitu juga sekolah tidak boleh memegang sendiri pendidikan itu kepada anak-anak, tetapi harus bisa bekerja sama dengan orang tua mereka dan juga keluarga mereka di rumah. Lingkungan masyarakat tempat anak ini tinggal pun harus bisa diajak bekerja sama untuk bisa memberikan suatu kondisi lingkungan yang kondusif bagi perkembangan penebalan tingkah laku yang terbaik buat anak-anak. Tentunya pengaruh lingkungan akan sangat besar bagi anak itu sendiri, karena selain di sekolah dan di rumah, mereka juga di luar itu, di tengah masyarakatnya, bermain bersama teman-teman lainnya di lingkungan masyarakatnya. Apabila lingkungan masyarakatnya kurang baik, maka pengaruhnya juga akan kurang baik terhadap anak-anak ini. Tetapi jika lingkungannya ini baik, maka akan menumbuhkan juga budi pekerti yang baik kepada anak-anak. Oleh karenanya, kerjasama antara saya, guru, kepada orang tua dan keluarganya dan juga dengan lingkungan masyarakat sekitar akan sangat dibutuhkan. Demikianlah refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga saya bisa menjadi pendidik yang baik bagi anak-anak murid saya dan bisa menuntun mereka serta mengantarkan mereka kepada pribadi yang luhur, karakter yang mulia, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga juga mereka bisa belajar dengan bahagia dan dapat memperoleh kecakapan hidup sesuai dengan zaman pada saat mereka hidup ini, demi mencapai tujuan pendidikan, yaitu kebahagiaan murid setinggi-tingginya.
Saya Nurjana SPD dari SDN Kalibaru 03 Jakarta. Guru bergerak Indonesia maju. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.